Saya masuk firman Tuhan hari ini, tema yang diberikan adalah tentang, ini bahasa Inggris ya teman-teman ya, The Reliable Counselor, bahasa Indonesianya yang gampang aja lah ya, penasehat yang handal itu ya, penasehat yang handal. Penasehat yang handal. Di mana ada sebuah statistik ya, ada sebuah statistik yang mengatakan bahwa manusia pada umumnya, ya kalau dihitung statistik, kita itu setiap hari harus menghasilkan 35.000 keputusan setiap harinya. Enggak percaya boleh dihitung. Contoh hal-hal banyak gitu ya. Dari keputusan-keputusan yang sederhana sampai dengan keputusan-keputusan yang kompleks. Contoh sederhana, hari ini mau makan apa, pulang gereja. Itu keputusan. Simple tapi harus diputuskan. Hari ini pakai baju apa? Simple, kan banyak orang mikir pakai baju aja kok loh itu keputusan loh. Hari ini kan panas nih, saya mau kipas atau tidak, itu keputusan. Jadi seringkali kita tuh merasa bahwa keputusan itu hanya sesuatu yang besar. Enggak loh, setiap hari itu kita tuh 35.000 kurang lebih kita tuh memutuskan sesuatu. Even tadi pagi kita memutuskan untuk datang ke ibadah hari ini, atau datang ibadah tadi pagi, atau nanti sore, atau online saja. Itu sebuah keputusan. Itu yang mungkin sepele-sepele level menengah. Ada lagi hal-hal keputusan-keputusan yang mungkin rada besar nih di pekerjaan. Kita ambil project ini atau enggak ya? Enggak cuma sekedar gampang mutusin kan ambil, enggak. Pasti ada pemikirannya, pasti ada cara berpikirnya. Kita coba. Kalau dulu pelajaran ada pakai metode ini, analisanya macam-macam, rumit, kompleks gitu ya. Atau mungkin keputusan-keputusan kalau kita ini mau ambil rumah, lebih baik kita KPR atau kontrak dulu lah. Banyak orang dulu beberapa tahun yang lalu, influencer banyak bilang kan, enggak usah beli rumah, kita kontrak aja nanti cash gitu ya, cash keras gitu ya. Keputusan besar, kita mau ambil KPR-nya atau mau kontrak dulu. Atau ada lagi level yang lebih rumit lagi, yang mungkin sudah berpasangan, sudah punya suami istri gitu ya. Kita buat yang perempuan mungkin nantinya mau jadi ibu rumah tangga, atau full working mom, atau full rumah tangga, atau mau jadi working mom. Enggak sepele, enggak bisa cuma mikirnya kayak dibandingkannya kayak memutuskan, oke kita makan aja, makan soto nanti pulang. Enggak, pasti tambah kompleks. Atau lagi bertengkar sama orang rumah, kita bisa ngomong bahwa saya perlu berdamai atau saya tidak mau memaafkan. Itu keputusan loh, keputusan. Dan tiap hari kita tuh berjibaku dengan banyak sekali keputusan-keputusan itu. Sampai bahkan satu titik kita tuh merasa bingung. Kalau bisa saya tidak memutuskan. Saya sering kali saya tuh paling malas ngambil keputusan, saudara. Malas. Bahkan ada hal-hal sepele-sepele itu saya, aduh masa hidup ini ngambil keputusan gitu. Makan apa harus mutusin. Pakai baju apa harus mutusin. Nanti kita harus misalnya nih ada tawaran pekerjaan. Apakah pekerjaan itu sudah diambil atau tidak harus mutusin. Kadangkala kita tuh capek untuk memutuskan. Even kemarin nih, saya kemarin ke dokter gigi, kontrol, periksa, dibilangin sama dokternya, Pak, ini ada pilihan 2 Pak, mau ditambal, sekalian ini ada akar gigi Pak, akar giginya mau dicabut atau tidak, 2 pilihan gitu ya. Jawaban saya, enggak dua-duanya gimana dok gitu ya, karena saya takut ke dokter gigi gitu ya. Gimana kalau enggak dua-duanya dok gitu ya. Wah jangan Pak, nanti ada masalah gitu ya. Saya harus memutuskan, walaupun saya takut, saya ini takut sekali dengan dokter gigi teman-teman. Walaupun saya takut, harus diputuskan. Walaupun kita ini takut dalam memutuskan sesuatu, tapi mau tidak mau Anda harus memutuskan. Nah berita baiknya, kalau misalnya suatu saat lagi kita galau-galau memutuskan, kita lagi ketemu proyek tawaran pekerjaan, atau kita dikasih tugas untuk mengerjakan oleh seseorang. Ada seseorang senior Anda, ada seorang konsultan datang kepada Anda, terus coba kamu lihat dari ini loh, metodenya pakai cara gini loh. Kamu coba pikirin dulu. Coba kamu lihat dari POV yang lain. Kamu cek dari sudut pandang seperti ini bagaimana. Kira-kira happy atau enggak? Pasti happy. Seneng pasti. Karena apa? Kita merasa terbantu. Karena kita merasa bahwa
Setidaknya saya ada orang yang membantu memikirkan. Beberapa waktu yang lalu saya di tempat pekerjaan ada sebuah tugas itu ya. Saya bingung, tugasnya ini skupnya besar, saya nggak tahu harus gimana. Akhirnya singkat cerita saya curhat ini ya. Curcolnya kepada atasan saya. Pak, ini gimana Pak ya? Harus gimana? Nah pada waktu saya curcol, dia kasih insight. Oke lah nanti saya bantu gini. Wah langsung masuk itu dengan muka sedih, bingung, puyeng. Begitu keluar dari ruangannya, sumringah. Serasa kayak saya sudah merdeka, saya nggak perlu kerja lagi. Serasa seperti itu. Kenapa? Karena ada seseorang yang bantu saya berpikir. Sama, hal contoh lain, kita lagi berkonflik sama pasangan, berkonflik sama anak, berkonflik sama orang tua misalnya. Tapi saat itu tiba-tiba kita puyeng merasa deadlock, gue caranya gue, sedangkan dia caranya dia. Enggak ketemu, sampai kapanpun enggak ketemu. Tiba-tiba ada seorang teman, seorang konselor, dia datang mempertemukan kita, ngejai ngomong, ngobrol satu dengan yang lain. Terus tiba-tiba, oh ada solusinya, ada rekonsiliasi. Itu buat kita itu kayak wow gitu ya, wow moment gitu ya. Wah ini yang tak cari-cari, ini yang tak tunggu-tunggu. Dari tadi, dari kemarin-kemarin ini yang tak tunggu. Seringkali kita tuh banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini teman-teman. Kita merasa bingung dalam memutuskan harus ambil A atau harus ambil B. Tahukah teman-teman, Yesus dalam firman Tuhannya, dalam Yohanes 14 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa, ayat 26 dikatakan bahwa, tetapi penghibur, ya Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu terjemahan barunya ya. Tapi kalau dalam firman Allah yang hidup, ini menarik nih ya. Dikatakan bahwa tetapi apabila Bapa mengutus penghibur untuk mewakili aku. Penghibur yang kumaksud ialah Roh Kudus. Ianya Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Banyak hal. Artinya banyak hal itu apa? Sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah terfikirkan, nggak expect. Roh Kudus itu bisa ajarkan kita banyak hal. Kemudian apa? Dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah kukatakan sendiri kepada kalian. Berapa banyak daripada kita itu kan kita tuh kadang lupa. Kemarin perkataannya istri saya apa ya? Saya pernah kemarin dites. Kamu ingat nggak kemarin ngomong apa? Waduh, gelap ini, lupa ini ya. Tapi Roh Kudus, dia tuh bisa mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah, janji-janjinya Tuhan yang pernah diucapkan. Mungkin kita sudah lupa beberapa waktu yang lalu, tapi Roh Kudus itu bisa ingat. Dan Roh Kudus, dia ini yang mengajarkan kita. Roh Kudus ini sama seperti orang yang bisa memberikan insight-insight yang baru. Dia seperti pengajar, seperti coach, seperti konsultan yang bisa membantu kita dalam memutuskan sesuatu. Kenapa kok seringkali kita merasa bahwa Roh Kudus ini enggak relevan, mungkin enggak benar-benar kerasa. Jangan-jangan karena kita tuh seringkali apa? Memisahkan. Roh Kudus itu hal-hal yang rohani-rohani. Hal-hal yang heavy weight. Yang kroco-kroco, yang hari-harian, nggak usah. Roh Kudus gak perlu. Tinggal di garasi aja Roh Kudus. Ini bagian gua, enggak perlu kamu ini. Seringkali kita mungkin merasa bahwa kita lupa bahwa kita tuh punya konsultan senior loh, Roh Kudus. Atau bahkan ada ekstrimnya, Roh Kudus itu enggak ngerti tentang ekonomi. Roh Kudus itu enggak ngerti tentang pasar global sekarang, enggak ngerti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu enggak pernah ngerti tentang masalah mendidik anak. Roh Kudus gak ngerti. Roh Kudus taunya tentang pelayanan. Roh Kudus itu taunya tentang memuji Tuhan. Mungkin di benak kita tuh berpikir seperti itu. Kenyataannya itu yang salah. Benaknya kita. Roh Kudus itu tahu segala sesuatu tentang hidupmu. Dia tahu sebagaimana engkau berpikir. Seberapa dangkalnya kita berpikir, dia tahu. Seberapa dalam atau overthinkingnya kita, dia tahu loh. Tapi seringkali kita yang mendorong dia, lu jangan ikut-ikut.
Duduk aja di kursimu. Nanti kalau perlu baru tak panggil. Bayangkan kalau teman-teman yang bekerja, Anda punya atasan, punya seorang supervisor, terus kalian bekerja susah. Ada sebuah ungkapan dari salah satu atasan saya, dia bilang seperti ini. Atasan kamu dibayar lebih mahal dari kamu. Tujuannya apa? Buat mempermudah hidupmu. Jadi kalau kamu tidak memanfaatkan atasanmu, yang salah siapa? Kamu. Atasanmu itu untuk membantu kamu. Jadi lembur, saya harus kesusahan. Waduh, saya tuh berkeluh kesah. Waduh, saya harus lembur, saya harus susah-susah. Nyusun materi, ini bukan tugas saya, kenapa gitu ya. Satu titik saya tertentu, lah salahnya saya sendiri, saya nggak minta eskalasi ke atas. Saya nganggap bahwa cukup, saya mampu. Cukup, saya bisa. Atasan saya nggak perlu ikut-ikut. Seringkali ini sama terjadi. Kita ingin memutuskan sesuatu dalam pekerjaan kita, memutuskan sesuatu dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Kita bicara apa? Aduh, gak usah Roh Kudus dah. Kita internal aja lah, suami istri. Kita internal aja, kakak adik lah. Kita pikir-pikir bersama aja lah. Kita musyawarah mufakat kalau perlu. Tapi gak libatin Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini apa? Dia selalu available sama kita. Contoh sekali lagi ya, contoh lagi. Siapa yang di sini biasanya suka pakai Google Map kalau bepergian? Ya, saya sekarang lumayan sering pakai gitu ya. Nah tapi kalau zaman dulu biasanya orang-orang itu nggak pernah pakai Google Map. Orang tua saya kalau pergi-pergi Google Map-nya di kepala semua gitu ya. Nggak tahu, dia tahu jalan kecil-kecil tahu semua. Saya nggak pernah hafal. Jadi kalau kita berkendara kita pakai Google Map gitu ya, pakai AI zaman sekarang gitu ya. Seringkali kita itu merasa bahwa Google Map itu lebih komplit, tahu situasinya. Jadi kita pakai, kita tahu waktu kita berkendara, naik motor, naik mobil, kita berkendara pasang Google Map. Pernah nggak terpikir, waktu kita berkendara kita merasa bahwa saya sudah hafal rutenya, saya sudah tahu jalannya, nggak usah pakai Google Map. Contoh, kita berkendara ke tempat pekerjaan kita. Saya berkendara ke tempat pekerjaan saya sudah cukup lama bekerja di sana, rutenya hafal, sampai kalau keretanya lewat, kereta lewat, saya sudah tahu bahwa saya mau terlambat ini pasti. Saking hafalnya gitu ya. Tapi yang sering kali terjadi adalah karena kita tuh merasa hafal, terus kemudian kita jalan aja tanpa Google Map nih. Contoh, Google Map. Tengah-tengah macet. Waduh macet gitu ya. Biasanya yang dilakukan habis macet apa? Entah dengerin SS atau pasang Google Map, cek macetnya sampai mana. Seakan-akan apa? Kita ini punya fitur teknologi, kita ini punya banyak hal, informasi entah dari SS Suara Surabaya atau dari Google Map kita tuh bisa antisipasi loh. Tapi seringkali apa? Enggak dipakai. Dipakainya kalau kejedok, waduh sudah terlanjur macet. Tanya Google Map, ada jalur lain atau enggak? Atau tanya Google Map, kira-kira macetnya panjang atau tidak? Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi sudah terlambat. Enggak bisa diapa-apain, sudah terlanjur terjebak macet. Akibatnya apa? Kita harus terima konsekuensinya. Macet-macetan. Mau pergi ke tempat yang lain? Bisa, tapi tetap harus macet, nunggu antri. Seringkali kita itu mempergunakan Roh Kudus sama seperti itu. Fiturnya Roh Kudus sudah ada setiap saat. Tapi kita anggap saja nanti dulu. Everything okay, saya bisa handle. Tapi begitu kejedok masalah, waduh Tuhan, mari Tuhan, Engkau bergabung dengan tim kami Tuhan. Mari kita berdoa bersama Tuhan, supaya kita bisa melewati mengalami masalah ini. Akhirnya apa? Ya sudah, jalani dulu kemacetannya, baru nanti kita cari way out-nya. Seringkali kita terlambat menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Jangan terlambat teman-teman. Roh Kudus itu selalu available. Kalau di zaman sekarang, Roh Kudus itu mungkin tandingannya bukan sama orang pandai. Tandingannya sama AI. Ya, sama AI. Ada teman-teman yang mungkin sudah biasa dengar yang namanya ChatGPT, Grok misalnya, Gemini gitu ya. Seringkali berkonsultasi tentang anak misalnya. Anak saya kok nakal, anak saya kok susah diatur. Tanyanya sama ChatGPT dulu. Anak saya susah makan, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah iseng itu ya,
Waduh, lagi berkonflik sama istri gitu, iseng. ChatGPT, istri saya lagi marah, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jawabannya make sense dan betul sesuai dengan teorinya. Tapi seringkali apa? Kita jadi reliable sama AI. Padahal AI itu cuma tahu tentang historimu. AI nggak pernah tahu masa depanmu. Roh Kudus, dia tahu masa lalumu dan dia tahu masa depanmu. Seringkali kita tuh lupa aktifkan itu teman-teman. Kita tuh lupa bahwa sembahyang ini ketokane suwe. Solusinya sembahyang itu suwe. Solusi dari berdoa itu lama. Roh Kudus ini kelihatannya delay. Sudah cari dari AI zaman sekarang. Atau bukan AI. Zaman sekarang mungkin sosmed ya. Dari TikTok. Anak-anak saya itu kalau cari jawaban. Kalau kita dulu cari jawaban. Saya juga dari buku, dari Google. Anak-anak saya cari jawaban. Carinya di TikTok. Di YouTube. Saya bingung. Dari mana kamu cari di TikTok, YouTube itu? Cari jawaban. Mereka cari jawaban dari sosial media. Berapa banyak daripada kita yang seperti itu. Kita mengandalkan informasi dunia, kita ambil dan itu jadi value-nya kita loh. Padahal itu salah loh. Harusnya kita tanyanya sama Roh Kudus. Tuhan, apa maumu? Tuhan, kondisi kayak gini, gue harus apa Tuhan? Kita seringkali lihat dengan banjirnya media yang sekarang. Dengan banyaknya sekali informasi-informasi. Kita nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ambil nampaknya ini baik. Ada konspirasi 2030. Ada konspirasi ini, wah kita percaya harus simpan uang macam-macam. Kita seringkali berpikir seperti itu mungkin. Katanya orang-orang, kita pernah tanya enggak? Tuhan 2030 ada apa Tuhan? Pernah enggak kita tanya, Tuhan end of year aku ini harus ngapain ya Tuhan? End of year Tuhan kira-kira mana yang harus aku kerjakan? Sudahkah kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita? Harus selalu diingat bahwa AI, sosmed, Google, apapun itu, dia nggak pernah tahu masa depanmu. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu masa depanmu. Jadi Roh Kudus pasti tahu yang terbaik buat hidupmu. Pastikan Roh Kudus itu terinstall ya. Terdownload dalam hidupmu. Jangan kelewatan. Makanya datang doa 10 hari. Ya, datang doa 10 hari. Supaya apa? Kita tuh semakin engage, semakin dekat sama Tuhan. Kemudian kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu sedemikian berharganya, sedemikian pentingnya dia bisa bantu kita. Pertanyaannya, how? Bagaimana kita bisa menerima bantuannya Roh Kudus? Bagaimana kita bisa terima pertolongannya Roh Kudus? Di firman Tuhan ada beberapa kisah tentang para rasul di mana Roh Kudus itu bisa langsung intervensi. Roh Kudus itu bisa langsung ngomong secara audible. Roh Kudus bisa langsung tutup cut kalau itu enggak sesuai dengan Roh Kudus. Beberapa contohnya itu Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dikatakan bahwa kemudian berkatalah malaikat itu kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Itu perintah langsung. Roh Kudus ngomong Rasul Filipus, pergi ke jalan sana. Contoh. Ada lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini waktu itu Paulus ya. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini intervensi Allah. Kadang-kadang Roh Kudus bisa intervensi langsung. Kadang-kadang Roh Kudus bisa kasih petunjuk langsung. Kadang-kadang Roh Kudus bisa langsung ngomong. Jangan, tidak. Bahkan melalui perantara orang lain, entah dari nabi, entah dari siapapun, entah dari gembala, dia bisa ngomong langsung. Nah, seringkali ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita nanti-nanti. Kita seringkali waktu ibadah, seringkali waktu kita berdoa, kita akan berdoa, Tuhan arahkanlah petunjukmu Tuhan. Kita seperti orang yang meminta-minta petunjuknya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan tolong. Kita berharap bahwa Tuhan itu ngomong langsung. Kita itu nunggu, mana Tuhan suaramu?
Mana ini Tuhan, petunjukmu. Aku harus ke kanan atau ke kiri. Aku harus kemana. Kita selalu berharap, kita selalu menanti-nantikan jawaban audible-nya Tuhan. Kita kepingin ada sebuah tanda. Kita kepingin sebuah petunjuk yang jelas apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita menunggu-nunggu seperti itu. Masalahnya adalah tidak selalu. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah para rasul, mereka bepergian. Enggak selalu loh Roh Kudus itu nyuruh ngomong, kamu boleh pergi, kamu pergi. Enggak selalu. Tapi kita ini yang merasa bahwa kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita merasa kalau Roh Kudus enggak ngomong sekarang, saya enggak akan jalan. Berapa banyak daripada kita tuh seringkali nunggu jawabannya Tuhan enggak gitu. Kita menanti-nanti jawabannya Tuhan. Tuhan, proyekku ini besar. Kalau proyek ini goal, cash flow perusahaanku jalan ini Tuhan. Tapi kita tuh merasa apa? Aku tunggu janjinya Tuhan ya. Aku tunggu suaranya Tuhan ya. Siapa tahu nanti ibadah ada seseorang yang ngomong, ambil proyekmu gitu ya. Enggak ada teman-teman. Belum tentu, mungkin ada mungkin. Tapi mostly kebanyakan tidak ada. Sesekali Tuhan akan mengintervensi, ya. Ada kalanya Tuhan akan berbicara sama kita langsung, ya. Ada kalanya. Tapi ini hanya salah satu dari sedikit caranya Tuhan. Mengenai apa? Menyertakan Roh Kudus dalam mengambil keputusan. Ini hanya salah satu cara. Di mana Roh Kudus ngomong langsung. Roh Kudus langsung bicara. Kenapa? Karena Tuhan tuh kepingin sebenarnya enggak cuma sekedar dia ngomong langsung. Enggak semua orang langsung peka sama suaranya Roh Kudus. Enggak semua orang punya kapasitas tahu dan dengar tentang Roh Kudus. Nah, terus kalau Tuhan gak ngomong secara langsung, kita sudah berdoa, menanti-nanti keputusannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak ngomong, apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu saya kerjakan? Kalau Tuhan tuh gak ngomong, apa yang harus kita kerjakan? Nah, ada cara lain nih. Saya kasih sebelum masuk ke poin yang itu, saya kasih cerita dulu nih. Ya. Berapa banyak kalau kita sakit ke dokter, pernahkah kalian dikasih petunjuk sama dokternya sampai detail? Contoh. Pak, nanti Bapak pulang dari sini, Bapak bisa keluar, nanti Bapak sampai di rumah Pak ya, langsung tidur Pak. Tidurnya pakai bajunya tuh yang warna ini Pak ya. Terus kalau sudah nih Bapak bangun lagi, minum obat ya Pak ya. Habis minum obat, makannya ditakeri sebanyak ini. Sampai detail. Nanti Pak bangunnya itu bangun harus 8 jam Pak tidurnya Pak. Jangan berlebihan, jangan kurang supaya pulih. Apakah pernah dokter itu mendirikan detail pengobatannya kepada kita? Enggak pernah, jarang biasanya. Kecuali sakitnya parah banget orangnya enggak kasih tahu gitu ya. Kalaupun parah-parahnya, dokter paling cuma bilang gini, Pak, ini ada obat. Diminum ya Pak, 3 kali sehari sebelum makan atau sesudah makan. Pernah enggak dipikir, Pak makanannya nanti pakai lodeh ya Pak ya. Campurannya harus lodeh. Terus besoknya Pak kalau makan pagi, makannya pakai sandwich Pak. Supaya, pernah enggak? Enggak ada. Dokter cuma bilangnya apa? Pokoknya kamu minum obat. Mau makannya pakai apapun terserah. Pokoknya kamu tahu minum obat. Pokoknya kamu harus olahraga. Olahraganya apa? Mau main padel kek, mau sepak bola kek, mau push up, mau jalan kaki. Terserah kamu. Dokter enggak pernah kasih detail. Tapi kok kamu tahu? Kok kita itu tahu? Padahal dokter enggak kasih detail loh. Kok dokternya kan enggak pernah kasih tahu detail apa yang harus kita lakukan. Tapi kenapa kok kita sudah bisa tahu? Kita bisa menebak, oh kalau sesudah makan, ya berarti habisnya makan tak jedani sebentar, 5 menit, 10 menit baru minum obat. Kok langsung tahu? Kan enggak ada deskripsinya. Karena apa? Karena kita sudah pernah tahu. Karena kita belajar. Karena kita mungkin sudah pernah mengalaminya. Contoh yang kedua. Siapa pada waktu masa-masa kecil sering dapat nasihat dari orang tua? Nasihat orang tua ya. Saya walaupun sudah usia segini, masih ingat nasihat-nasihatnya orang tua. Saya enggak tinggal bersama dengan orang tua saya. Tapi saya selalu ingat, kalau saya ngelakuin sesuatu, serasa di belakang ini ada seseorang yang berbicara, hei ojo lali ngelakuin seperti ini. Pernah ngalami hal yang sama? Dengan cara nada yang khas, seperti orang tua saya. Padahal orang tuanya enggak tinggal sama saya. Kenapa? Karena saya 20 sekian tahun tinggal bersama orang tua saya. Enggak perlu dikasih tahu, saya sudah tahu kebiasaannya.
Kalau habis mandi, handuknya dipasang, dijemur. Enggak perlu dikasih tahu, sudah tahu. Kalau saya enggak jemur, serasa ada suaranya mama saya di belakang. Bukan istri saya loh. Suara mama saya ngomong, ayo jemurannya di anu. Sudah ingat. Berapa banyak yang sering kali seperti itu? Banyak yang senyum-senyum, kelihatannya ingat ya. Atau misalnya nih, kita lagi bekerja, sebuah pekerjaan. Ada tim leadernya ngomong, jangan lupa ya nanti ya kalian datangi setiap outlet datang, jangan lupa sapa, salam gitu ya. Tiap hari disuruh sapa, salam, briefing. Keluar, nggak perlu disuruh sama tim leadernya, sudah kebiasaan tiba-tiba sapa dan salam gitu ya. Otomatis. Kenapa? Tanpa kita sadari, di alam bawah sadar kita sudah ingat loh. Walaupun Anda sudah tinggal sekian tahun dengan pasangan Anda sudah menikah, meninggalkan orang tua kita, atau bahkan mungkin ada yang orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal misalnya. Tapi di kepala ini serasa masih ada omongannya orang tua kita. Kok bisa gitu? Padahal orang tua kita nggak ngomong loh. Karena apa? Karena kita dulu diajar terus. Nah, maksudnya apa sih? Ilustrasinya seperti ini kok dari tadi. Seringkali kita tuh berharap Roh Kudus ngomong terus sama kita. Padahal kadang-kadang caranya Roh Kudus itu nggak pakai ngomong. Roh Kudus itu ngomong dalam kesehariannya kita loh. Roh Kudus itu bisa ngomong. Dari setiap hal kecil yang kita lakukan, Roh Kudus itu bisa ngomong. Saat kita tahu bahwa, oh aku harus ngerjain ini. Kita tahu. Kita nggak perlu disuruh-suruh Roh Kudus. Kita sudah tahu ya, oh ya karena Roh Kudus yang disukai Roh Kudus seperti ini, ya saya akan kerjakan. Kalau saya tahu bahwa berbohong itu tidak disukai Roh Kudus, secara nggak langsung saya pun tidak akan melakukannya. Nggak perlu diajari, nggak perlu nunggu Roh Kudusnya ngomong, kita sudah tahu. Karena sejak dulu kita selalu diajar bahwa Roh Kudus tidak suka orang yang berbuat dosa. Nggak perlu dikasih tahu, betul? Tapi kenapa kok seringkali kita tuh menunggu Roh Kudus ngomong, saya tidak akan berhenti berbuat dosa sampai Roh Kudus ngomong sama saya. Nggak perlu guys, nggak perlu. Roh Kudus sering ngomong. Kalau kita berharap Roh Kudus itu selalu audible ngomong sama kita, itu artinya apa? Kita berharap orang tua kita tuh selalu ikut kita. Ngomongin terus, belok kanan ya, belok kiri ya, waktunya makan. Enak atau enggak? Enggak enak pasti. Nah Roh Kudus itu selalu terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Makanya dalam keseharian kita, saat kita tuh dengar, tahu apa yang Roh Kudus mau, secara otomatis apa? Kita pun tahu apa yang harus kita putuskan yang baik. Beberapa tahun, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar istilah ini atau enggak, what will Jesus do kalau nggak salah ya. WWJD kalau nggak salah ya. What would Jesus do? Sebuah gerakan, kalau nggak salah dulu tuh ada gelangnya. Kapan lalu istri saya tuh ngomong, saya punya gelangnya gitu ya. Mau saya bawa nggak sempet cari gitu ya. Jadi itu sebuah gerakan di mana mereka sedang memikirkan, kalau saya melakukan sesuatu ini, kira-kira Yesus mikirnya apa sih? Kalau saya nabok orang, saya nabok pasangan saya, kira-kira Yesus mikirnya apa sih? Kalau misalnya saya melupakan orang-orang yang ada, kira-kira Yesus seperti apa sih? Kalau saya ketemu sama orang yang saya kasihi, kira-kira Yesus seperti apa sih? Seringkali mindsetnya kita berpikir bahwa Yesus, Roh Kudus itu ya di sana. Enggak mungkin saya tuh memahami apa yang mau sama Roh Kudus. Kita seringkali berpikir seperti itu. Kenyataannya ya, prakteknya tadi, dari orang tua tadi loh, contohnya loh. Orang tua kalian gak ada duduk di sebelah kalian, tapi kita tuh bisa ingat. Bahkan yang dulu mungkin ikut sekolah minggu, guru-guru sekolah minggunya gak sudah ada di sebelah kiri kanan kalian gak ada. Tapi bisa terngiang-ngiang ajaran-ajarannya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita belajar memahami dan mengerti. Kalau dengan Roh Kudus bagaimana mempelajarinya? Ya cuma dua. Caranya cuma ada dua. Sinkronisasinya. Baca firman dan berdoa. Kembali lagi ke baca firman ini. Kenapa kok kita perlu baca firman? Karena baca firman itu kita lagi download. Download ajaran-ajarannya Roh Kudus. Download.
Kalau kamu bilang bahwa, kalau kita tuh bilang bahwa saya pengen tahu apa yang disukai Roh Kudus. Saya pengen tahu apa yang tidak disukai Roh Kudus. Paling gampang, cari petunjuknya. Manual booknya itu apa? Cari, baca, download tiap hari. Baca terus. Dari situ, enggak perlu Roh Kudus ngomong audible. Kita sudah tahu, ini enggak disukai Roh Kudus. Kita harus mengasihi pasangan kita. Karena apa? Ini yang disukai Roh Kudus. Para istri, hormati suamimu. Itu yang disukai Roh Kudus. Itu sudah tahu, enggak perlu. Suami, kasihilah istrimu. Itu sudah tahu, enggak perlu Roh Kudus ngomong dulu baru bertobat. Enggak. Atau saat kita diberikan tanggung jawab, dipegangin uang nih sama perusahaan. Tolong ya kelola uang ini. Kita enggak perlu, Roh Kudus enggak ngomong apa-apa tuh. Bolehlah diambil sedikit-sedikit lah. Diambil digitnya dikit-dikit kan enggak kelihatan. Enggak perlu nunggu gitu. Karena apa? Karena kita sudah tahu ini tidak berkenan buat Roh Kudus, kita tidak akan lakukan. Jadi baca firman, cari tahu. Kalau kita merasa bahwa aku pengen tahu Roh Kudus tapi enggak pernah baca firman, itu sama saja kamu berharap, orang tua ya, kalian berharap anak kalian pandai sendiri tanpa diajari pelajaran sekolah. Possible? Enggak mungkin. Kita harus ngajarin. Belajar baca firman. Kemudian kenapa harus berdoa? Berdoa itu kita lagi menyelaraskan hati kita sama Tuhan. Kenapa kok ada tiap doa, pujian, penyembahan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Penting sebelum kita mendengarkan firman. Kenapa? Kita menyelaraskan frekuensinya. Kalau orang berdiskusi satu dengan yang lain, biasanya kita cari supaya kita tuh sepadan. Biasanya kalau teman-teman yang biasa di bidang sales, mau SKSD sama orang lain, kan nggak mungkin tuh datang ketemu langsung nyerocos saja panjang jualan barang gitu ya. Nggak mungkin. Pasti apa? Cari sesuatu yang sama dulu dengan partnernya kita. Betul? Kita lihat bahwa, orangnya ini suka mobil. Kita nggak tahu mobil, ya kita tahu-tahu aja lah pokoknya. Oh ya mobilnya bagus ya Pak ya, oh berapa, oh ini keren ya Pak, modif. Padahal kita aja nggak ada mobil gitu ya. Tapi kita sok tahu ngomong, supaya apa? Supaya pandangannya kita, diskusinya kita itu sama, selaras. Itu waktunya kita doa. Waktu kita berdoa itu kita menyelaraskan diri sama Tuhan. Dan menyelaraskan diri ini gak ada hubungannya sama kiri kananmu. Gak ada hubungannya sama, saya doanya sendirian. Doanya saya corporate. Kalau doanya rame-rame itu lebih seru, lebih selaras. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan mau menyelaraskan hidup kita orang demi orang. Bukan Tuhan tuh menyelaraskan dengan EYC Pro. No. Tuhan tuh menyelaraskan dengan setiap masing-masing pribadinya kita loh. Jadi jangan pernah kita lewatkan kesempatan untuk baca firman dan berdoa. Luangkan waktu. Saya tahu hari-hari ini sibuk, banyak harus dikerjakan. Tapi karena kita tahu bahwa ini sibuk dan semakin menyusahkan hidup kita hari-hari ini. Artinya apa? Kita makin perlu guidance-nya Tuhan. Kita makin perlu petunjuknya Tuhan. Bacalah firman, berdoa. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Salah satu contoh kisah ya, dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama sampai 34. Kisahnya panjang, saya cuma kasih sinopsisnya saja. Sinopsisnya pada saat itu para murid-murid ya berkumpul, para rasul berkumpul. Mereka sedang bahas, musyawarah mufakat, bahas. Ternyata sudah perkabaran Injil, banyak orang-orang non-Yahudi bergabung. Mereka bergabung dan percaya Yesus. Nah mereka, orang-orang Yahudi ini bertanya-tanya, sebaiknya orang-orang non-Yahudi itu harus disunat atau tidak? Harus ikut aturan-aturan Yahudi atau tidak? Mereka berdiskusi satu dengan yang lain, mereka saling bertanya jawab, Petrus ngomong gini, kayak ini ngomong gitu, semuanya ngomong satu dengan yang lain. Singkat cerita, mereka mengambil keputusan. Dan yang menarik, ayat ini ya, di Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Teman-teman boleh lihat, buka. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Dikatakan ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ayat ini menarik.
Kenapa? Yang berdiskusi adalah manusia, tapi waktu menyampaikan keputusan, jawabannya apa? Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Loh, sing diskusi itu loh, para rasul. Tapi kok beraninya mencatut nama Roh Kudus? Kok berani? Wong Roh Kudusnya nggak ikut ngomong. Roh Kudusnya nggak ikut tampak di situ dan ikut nimbrung diskusi. Tapi kok mereka bisa berani mengklaim ini keputusan Roh Kudus dan keputusan kami? Jawabannya adalah karena para rasul itu mungkin mereka nggak dengar, tapi mereka tahu hatinya Roh Kudus. Para rasul tahu ini loh sing dimau sama Roh Kudus. Seperti ini loh yang disukai Roh Kudus. Mereka tahu bagaimana cara berpikirnya Roh Kudus. Dan mereka yakin, karena saya tahu cara berpikirnya Roh Kudus, saya ambil keputusan dan pasti go. Saya ngambil contoh lagi. Kalau paling gampang ini suami istri biasanya ya. Kalau kita beli sesuatu, beli makanan gitu ya. Saya ambil contoh saya sama istri saya gitu ya. Ada snack banyak gitu ya. Ada risoles, ada lumpia, ada pastel gitu ya. Saya nggak perlu approval siapapun, saya sudah tahu bahwa saya pasti ngambil lumpia. Kenapa? Itu favoritnya istri saya. Nggak perlu tanya, kamu sukanya apa? Nggak perlu. Karena saya sudah tahu di pikirannya dia pasti yang diambil lumpia. Itu contoh. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu sukanya seperti ini, kita nggak perlu bingung. Kita pasti dengan melangkah dengan yakin bahwa ini loh yang disukai Roh Kudus. Ini loh yang dimau sama Roh Kudus. Saat kita ambil keputusan, saat kita harus berdamai dengan orang lain, saat kita harus mengambil proyek atau tidak, kita sudah tahu, ini penuh enggak? Ini sesuai dengan yang dimau Roh Kudus atau enggak sih? Karena kita sudah tahu jalurnya. Tapi caranya apa? Kita harus belajar sudut pandangnya Roh Kudus. Kalau kita enggak pernah tahu, enggak bisa. Oleh sebab itu teman-teman, dalam ayat yang terakhir dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir buka lah ya, biar nampak kerasa ibadah kita buka Alkitab gitu ya. Tolong dibuka Alkitabnya gitu ya. Kalau sekolah minggu anak-anak gak bawa Alkitab, wah saya sudah setrap gitu ya. Jadi harus buka Alkitab. Alkitab bukan buat pajangan gitu ya. Jadi buka Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya tahu dalam hidup kita banyak masalah-masalah yang susah. Kita mungkin bisa menilai masalahnya si A itu gampang, masalahnya si B itu mudah, masalahku ini berat. Karena apa? Kita merasa seperti itu. Padahal kalau kita jadi si dia, belum tentu. Buat kita, masalahnya mereka itu mudah. Buat mereka itu masalah yang susah. Tiap orang itu beda-beda. Kemarin di pertemuan sel, saya sampaikan bahwa setiap orang itu punya jalur treknya dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Kita nggak perlu berkompetisi dengan seseorang di kiri kananmu. Even kita nggak perlu berkompetisi dengan pasanganmu. Karena hidup kita bukan sedang berkompetisi. Hidup kita bukan sedang berusaha siapa yang menang duluan, siapa yang menang duluan. Enggak ada. Goalnya kita tuh semakin kenal Yesus. Jadi masing-masing punya track masing-masing. Dan setiap hari kita harus memutuskan sesuatu yang goalnya adalah semakin kenal Yesus. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita tuh perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu available buat hidup kita. Dia tahu masa depan kita, dia tahu apa yang akan kita hadapi. Jadi sering-seringlah berkonsultasi dengan Roh Kudus. Karena dia pasti tahu yang terbaik buat hidupmu. Buat kita ataupun pasangan kita, kita rasa bahwa jawaban A ini yang paling oke. Belum Roh Kudus, belum tentu. Jangan pernah andalkan manusia teman-teman. Apalagi AI ya, AI banyak salah tuh. Jangan pernah andalkan manusia. Kita merasa bahwa
kakakku, mentorku itu lebih bijaksana. Suamiku itu ilmunya banyak, tahu banyak hal. Saya bilang bahwa manusia itu bisa mengecewakan. Suatu saat analisanya orang itu bisa salah. Tapi Roh Kudus dia nggak pernah salah. Dia selalu punya yang terbaik buat hidupmu. Tinggal kita mau tahu nggak cara berpikirnya Roh Kudus. Tinggal kita mau nggak sih kita tuh paham tentang Roh Kudus. Tawarannya kembali lagi kepada kita masing-masing. Maukah kita mengenal melalui firman, berdoa, menyelaraskan. Dan percayalah teman-teman, Roh Kudus itu mengasihi saudara. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak dikasihi. Setiap kali kalimat, kalau sama anak-anak sekolah minggu, kita tuh selalu ngomong bahwa, nak, walaupun kalian kecil, Tuhan tuh mengasihi kalian loh. Kalau kayak bisa ngomong gitu sama anak-anak, apalagi lah sama kita sama yang dewasa-dewasa ini. Tuhan gak pernah tinggalkan kalian teman-teman. Sekompleks apapun hidupmu, seruat apapun gitu ya. Hari-hari ini susah, seperti itu kayak kondisi ada virus baru kayak, ada apa baru kayak macam-macam ruwet-ruwet di luar sana. Pertamax mahal gitu ya. Percayalah, segala macam keruwetan pikiran kita, Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Dan dia hadir saat ini teman-teman. Dia bisa kasih jawaban hidup kita. Dia bisa mengatasi segala kekompleksan masalah-masalah yang kau hadapi. Selama apa? Kita paham cara berpikirnya Roh Kudus. Saya undang para pemain musik.